Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik. Ada yang ngantuk? Ngantuk enggak? Ngaku aja lah. Enggak ya? Alhamdulillah kalau enggak ngantuk. Pertama saya ucapkan selamat datang kembali di perkuliahan mata kuliah hukum acara perdata. Saya secara pribadi mewakili prodi, mewakili fakultas mengucapkan selamat Idul Fitri. Ya, mohon maaf lahir batin. Kalian tidak perlu minta maaf ke saya, kalian semua sudah saya maafkan. Saya kan baik soalnya. Terutama ketika saya lihat nilai UTS-nya. Nilai UTS-nya bagus apa enggak? Mau dilihatkan apa enggak? Mau dilihatkan atau enggak? Ada satu aja yang nggak mau, enggak saya lihatkan. Ada yang nggak mau lihat kan? Ada yang mau, ada yang nggak mau dilihatkan? Saya tanya yang tidak mau, yang mau. Ada yang tidak mau? Nggak ada. Oke, di akhir nanti kalau masih ada waktunya saya lihatkan. Baik, hari ini kita akan di pekan ini kita akan menyelesaikan satu hal, yaitu gambaran umum pemeriksaan persidangan di pengadilan negeri. Agar nanti di pekan terakhir, saya tidak tahu kapan pekannya, tes. Baik, agar nanti di pekan, saya tidak tahu pekan pertemuan kita terakhir kapan, itu saya akan fokus membahas satu sisi dari mata kuliah ini, yaitu hukum acara peradilan agama, yang basisnya sama, hanya akan ada sedikit perbedaan kecil. Nah, jadi yang akan saya fokuskan ketika di pekan tersebut adalah perbedaannya. Tapi itu tidak akan berguna kalau saudara tidak memahami yang pokoknya, yang kita pelajari di sisi pertama perkuliahan ini, gitu. Oleh karena itu, hari ini kita akan coba, ya, melihat, menonton, dan saya akan berikan komentar atasnya. Saya akan stop, lalu saya komentari, nanti saya lanjutkan lagi dari satu video yang tadi saya sudah coba start. Walaupun suaranya tidak terlalu fokus, kita tidak fokus pada substansinya. Sekali lagi, mata kuliah ini tidak fokus pada substansinya, tapi pada formalitas hukum acaranya. Jadi, bagi yang mau tidur, nggak apa-apa. Video saya rekam, saudara bisa ulang, gitu ya. Tapi tolong jangan mengganggu konsentrasi, karena pertama suaranya tidak terlalu jelas. Yang kedua, ini mengganggu teman saudara. Jadi saudara kalau mau main game, mau tidur di belakang, tidak apa-apa. Tapi tolong diperhatikan, saya hanya memberikan komentar-komentar sedikit atas. Baik, sebelum masuk ke videonya, saya akan berikan gambaran. Inti mata kuliah ini cuma ini. Intinya, cuma ada di slide ini. Saudara memahami seluruh yang ada di slide ini, beres mata kuliah ini. Tapi saya cek sih masih banyak yang dapat 30, 40 nilainya di UTS kemarin. Bagi yang belum UTS dan sudah mengontak saya, maupun yang belum, silahkan, saya akan konfirmasikan ujiannya akan dilaksanakan di pekan ini. Ujian susulan untuk UTS-nya. Silahkan kembali kontak saya. Baik, perkuliahan
Perkuliahan ini hanya berputar di hal yang nampak di depan saudara ini. Dari sidang hari pertama, lalu nanti hakim akan meminta mediasi. Loh, hilang. Hilang Fit. Oke, balik. Ke mediasi, kalau berhasil mediasinya, maka tertulis di situ akan dibuat yang namanya akta perdamaian. Kalau berhasil. Apabila tidak berhasil, maka kita akan masuk ke bagian bawahnya. Proses itu akan diteruskan sampai putusan hakim. Kalau setelah putusan hakim itu ada yang tidak puas, masih ingin melanjutkan, maka prosesnya kita sebut sebagai upaya hukum. Oke. Sesimpel itu mata kuliahnya. Gampang kan? Gampang mata kuliahnya? Enggak, Pak. Kenapa enggak? Bapak yang bikin sulit. Soal Bapak yang bikin sulit. Nah, yang bikin soal bukan cuma saya itu. Oke. Sampai sini pertanyaan tidak ada. Jadi yang nanti akan kita saksikan dalam video itu adalah saudara-saudara kalian di satu kampus yang mempraktekannya. Yang jadi fokus kita pada semester ini adalah teori untuk prakteknya. Gimana sih Pak teori untuk praktek? Teori apa yang mereka lakukan itu. Teori atas apa yang mereka lakukan itu. Yang nanti ditunjukkan di itu tidak seluruhnya 100% benar. Nanti kita komentari. Di semester, sekarang semester berapa? 4. 3 semester lagi di semester 7, saudara wajib memainkan peran sebagaimana yang nanti akan ditampilkan dalam video tersebut. Video tersebut di salah satu universitas mereka menampilkan. Saya mencoba cari yang suaranya terbaik, agak susah karena itu rekamannya tidak one by one gitu, jadi satu utuh persidang. Oke, itu pengantar saya. Kita akan mulai video. Ini dari FHUPN Veteran Jakarta, kita apresiasi juga. Yang nampak di hadapan saudara ini adalah ruang sidang. Walaupun sidangnya ini pura-pura, gitu ya. Ruang sidang. Yang wajib itu bentuknya seperti apa? Tidak ada standar yang resmi. Kalau di pengadilan, Mahkamah Agung memberikan patokan-patokan tertentu. Tapi yang kita pentingkan itu hanya meja hakim, ada meja panitera, ini meja hakimnya, meja panitera, meja dan kursinya. Di sebelah kanan hakim atau di sebelah kiri kita penonton melihat, itu adalah tempat penasehat hukum atau prinsipal. Jadi boleh orang yang langsung atau boleh kuasa hukumnya dari penggugat. Di sebelah kiri hakim atau di sebelah kanan kita yang menyaksikan, itu adalah tempat duduk prinsipal maupun kuasa dan atau kuasa dari tergugat. Yang di tengah kursi biru itu apa Pak? Apa itu? Buat siapa? Dalam hukum acara pidana itu salah satunya tempat terdakwa. Dalam mata kuliah kita tidak pernah ada istilah itu, sehingga tidak pernah ada terdakwa, tergugat atau siapapun duduk di situ. Para pihak duduk di kanan dan di kiri hakim.
Yang duduk di tengah itu adalah ketika ada dua keterangan saja. Keterangan saksi atau keterangan ahli. Hanya dua itu saja yang berhak duduk di tengah. Seumur hidup saya belum pernah jadi saksi, tapi sudah 2 kali jadi ahli, memberikan keterangan ahli di depan persidangan. Gitu. Teori atas ini itu ada di OPL, di bukunya, dan di video penjelasannya. Oleh karena itu saya ingin saudara tidak melihat slide-nya saat ini. Fokusnya kita menyaksikan agar saya berharap mahasiswa itu bisa membayangkan keadaan sebenarnya. Karena ada masalah di perkuliahan kita, di beberapa yang saya pelajari berapa tahun belakangan, mahasiswa itu tidak, kuliah ini ngapain sih Pak? Kuliah ini tentang apa sih Pak? Kuliah ini gunanya buat apa sih Pak? Gitu. Nah, kuliah yang kita pelajari di mata kuliah ini gunanya adalah saudara nanti kalau jadi salah satu di antara itu. Bisa jadi saudara ini jadi hakimnya bagi yang mau. Ada yang mau jadi hakim? Nggak ada Pak. Mudah-mudahan ada. Jadi ada yang jadi kuasa hukum. Atau kalau saudara sendiri punya kasus, saudara bisa hadir sendiri ke persidangan tanpa dibantu oleh kuasa. Kenapa? Saya sudah selesai di mata kuliah itu. Atau saudara bisa jadi petugas pengadilan, bisa jadi panitera, atau semacamnya. Atau bisa jadi saudara nanti jadi ahli di persidangan. Gitu. Tugas